Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, jamaah salat isya, dan insyaallah kita teruskan dengan salat tarawih. Kita bersyukur pada Allah yang Maha Rahman dan Rahim, masih memberikan karunia nikmat yang amat banyak kepada kita semua. Kita diberi sehat jasmani rohani, kita diberi hidayah iman taufik sehingga kita bisa melaksanakan ibadah. Jamaah rahimakumullah, berbahagia kita berjumpa dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah ampunan pada kita semua, menerima seluruh amal ibadah kita, dan kemudian menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, puasa kita paling tidak kita harus cermati. Yang pertama, puasa kita itu harus sah secara syariah, secara syar'i. Jangan sampai kemudian kita batal puasa kita. Kita jaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita sehingga puasa kita menjadi baik. Yang kedua, puasa kita tidak boleh kemudian kita campuri dengan hal-hal yang bersifat maksiat. Kita jaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kita jaga pula hal-hal yang bisa merusak pahalanya puasa sehingga puasa kita itu berbobot. Tidak hanya sah secara syariat tetapi juga baik karena kita kemudian menjaga hal-hal yang bisa merusak iman, bisa merusak ibadah puasa itu. Yang ketiga, warahmatullah, maka mari di tengah-tengah ibadah berpuasa di bulan Ramadan ini kita perkaya dengan amal ibadah yang lain yang tidak termasuk puasa. Artinya selain ibadah puasa, tetapi kemudian amalan-amalan itu menjadi suatu nilai tambah kebaikan kita selama di bulan Ramadan ini, sehingga puasa kita akan semakin membawa manfaat kepada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa lebih takarrub pada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan puasa kita membawa berkah, puasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal itulah jamaah yang harus kita perhatikan. Selain puasa kita sah secara syariah, kita tinggalkan seluruh larangan Allah dan juga hal yang bisa merusakkan ibadah puasa. Ayo kita tambah, kita perkaya dengan ibadah-ibadah lain yang lebih menambah kesempurnaan ibadah puasa kita. Jamaah rahimakumullah, ada amalan perbuatan yang bisa untuk memperkaya pahala kita dalam bulan Ramadan ini. Dan kemudian amalan itu, ibadah itu disebut dalam Al-Quran sebagai tijaratan lan tabur, sebuah perniagaan, sebuah transaksi kita kepada Allah yang tidak bakalan merugi. Apa itu? Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yang membaca Al-Quran, kemudian wa aqamus shalah, dan senantiasa menjaga, menegakkan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik dalam keadaan sir, sembunyi-sembunyi, atau juga wa alaniyah, ataupun terang-terangan secara terbuka. Mereka itu yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu sedang bertijarah dengan Allah, mengharapkan tijarah dengan Allah dengan tijaratan dan tabur, suatu perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah sendiri yang memberikan sebuah predikat bahwa ketika orang itu kemudian selalu membaca Al-Quran,
ketika orang itu menjaga sholat-sholatnya, sholat fardu, sholat sunnah, sholat nawafil yang kita bisa lakukan, dan juga senantiasa berinfak di jalan Allah, menginfakkan sebagian rezekinya, itulah sebuah perniagaan kita dengan Allah, sebuah ibadah kita kepada Allah, dan pasti itu adalah sebuah ibadah yang tidak akan membawa diri kita kepada kerugian. Kita pasti beruntung. Tidak ada jelek sedikit pun, semuanya bagus. Sehingga jamaah rahimakumullah, maka kalau ini kemudian mau kita jadikan agenda dalam bulan Ramadan, insya Allah menjadi sebuah agenda yang baik untuk menambah pahala kita di bulan suci Ramadan. 3 ibadah ini jamaah rahimakumullah, kalau kemudian kita cermati, gitu ya. Kemudian kalau kita cermati, maka sesungguhnya 3 ibadah ini, membaca kitab Allah, senantiasa sholat dijaga, dan senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah, itu kita bisa laksanakan 1 kali jalan. Jalannya kemana? Ke masjid, Pak. Ya. Kalau kita kemudian ingat akan 3 hal ini, maka 3 in 1, 3 itu akan bisa kita lakukan 1 langkah menuju ke masjid. Semua bisa kena. Mulai dari rumah kemudian kita niatkan ke masjid, sambil menunggu waktu sholat kita mengaji, kita membaca Al-Quran. Sambil menunggu yang lain kita baca Al-Quran, baik kita baca yang ada di HP kita atau mushaf Al-Quran yang tersedia di dalam masjid ini, atau melalui hafalan-hafalan kita sebagai ganti zikir kita kepada Allah. Karena membaca Al-Quran itu adalah gantinya zikir, dan membaca Quran itu sendiri termasuk zikir, karena Al-Quran disebut adzikr. Dapat kita. Setelah itu masuk waktu sholat, dikumandangkan adzan dan iqamah, kita laksanakan sholat berjamaah, kena juga sholatnya. Sebelum sholat fardu kita sholat sunnah, bahkan ada qobliyah dan ba'diyah, dan juga ada sunat sholat sunnah mutlak habis wudhu kita sholat, kena sudah. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, kita sediakan, kita bawa dari rumah infak terbaik kita untuk ke masjid ini. Sekalipun bahwa infak di jalan Allah itu tidak selalu di masjid, tidak selalu di kotak-kotak infak, di mana saja ketika kita memberikan harta kita yang diberikan oleh Allah itu boleh-boleh saja, tetapi di masjid ada tersedia. Maka kalau kemudian ini benar-benar kita perhatikan jamaah rahimakumullah, bukan sebuah hal yang sulit untuk kita lakukan, tetapi predikatnya adalah tijaratan dan tabur, sebuah perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Bacaan kita Al-Quran mendapatkan pahala, sholat kita mendapatkan pahala, infak kita apalagi, semuanya dapat. Oleh karena itu sekali lagi, mari untuk memperkaya pahala kita di bulan Ramadan, di samping kita melaksanakan ibadah puasa yang wajib ini, 3 hal ini kita perhatikan. 3 hal ini benar-benar kita ingat dari rumah. Berangkat ke masjid, jangan lupa siapkan apa yang kita baca nanti, apa yang kita infakkan, dan kita nanti sholat semua kita niatkan ikhlas karena Allah. Insya Allah kita akan bertransaksi dengan Allah, dan Allah janjikan tidak akan merugi untuk kita semua. Nah, untuk itulah jamaah rahimakumullah, mari kemudian kalau kemudian di dalam topiknya ini kita diberikan fadilah-fadilah membaca Al-Quran, maka salah satunya sudah tersebut tadi itu, bahwa ketika orang itu dekat dengan Al-Quran, sesungguhnya dia sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang itu membaca Al-Quran, artinya dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-firmannya. Firman Allah itu adalah agung, seagung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis itu antara perbedaan antara perkataan-perkataan lain yang bukan firman Allah dengan firman Allah itu bukan antara bumi dan langit bedanya, tidak, tetapi antara khalik dan makhluk. Ya, perkataan selain perkataan Allah adalah makhluk, sedangkan kalam Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh berbeda. Sebaik apapun yang kita baca, literasi apapun yang kita baca, tidak ada bandingan dengan firman Allah.
Tidak ada bandingan dengan kalamullah, tidak ada bandingan dengan Al-Quran. Sebaik apapun referensi kita itu, maka zikir yang terbaik, bacaan yang terbaik bagi kita semua adalah firman Allah, kalamullah. Yatluna kitaballah, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, ibarat mereka itu bertijarah dengan Allah dengan sebuah perniagaan yang tidak pernah merugi. Jamaah rahimakumullah, banyak kemudian kalau kita mengkaji hadis itu bagaimana fadilah-fadilah bacaan Al-Quran, bacaan atau membaca Al-Quran itu kelebihan-kelebihannya sangat banyak sekali. Dalam satu hadis saya jamaah rahimakumullah disebutkan bahwa ketika manusia itu berkumpul di dalam sebuah majelis, di dalam sebuah rumah, baitin min buyutillah, yakni sebagai rumah yang di situ ada rumah Allah Ta'ala, masjid, yang kemudian di dalam sebuah majelis itu yatluna kitaballah, dibacakan, atau majelis itu adalah majelis untuk membaca Al-Quran, wa yatadarasulah, dan kemudian saling berdiskusi, saling mempelajari Al-Quran. Dalam pengajian majelis taklim di situ adalah bukan saja membaca tapi juga mempelajari makna-maknanya di antara mereka. Maka ketika ada majelis seperti itu, Allah akan memberikan 4 hal. Yang pertama adalah Allah akan memberikan ketenangan, nazalat alaihimus sakinah. Majelis yang di situ dibaca Al-Quran, dibacakan kalamullah, Allah akan memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Allah akan memberikan ketenangan kepada keluarga kita. Allah akan memberikan ketenangan kepada kehidupan kita. Maka sering-seringlah jamaah rahimakumullah datangi majelis Quran, majelis pengajian di masjid ataupun di mana saja. Sering datang itu kalau kita ingin memperoleh ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ghasyiyatuhum rahmah. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Orang yang berada di dalam sebuah majelis itu diliputi dengan rahmatnya Allah. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan daripada bacaan Al-Quran itu kepada kita. Allah akan membimbing dengan rahmatnya. Al-Quran adalah hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membaca hidayah dan petunjuk, dia akan mendapatkan rahmat dalam kehidupannya. Dia akan hidup dalam petunjuk Allah, dan senantiasa Allah yang kemudian memberikan petunjuk karena kita sering membaca dan mendengarkan Al-Quran. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, wa hafathumul malaikah, dan majelis yang di situ ada zikir, membaca Al-Quran atau pengajian-pengajian tentang Al-Quran, maka malaikat itu akan menaunginya, dijaga oleh malaikat, keselamatannya dijaga, akhlaknya dijaga, kebaikannya dijaga oleh malaikat bagi mereka yang senang mendatangi Al-Quran dan majelis Al-Quran. Kemudian yang terakhir di jamaah rahimakumullah, kita yang berkumpul di dalam majelis Al-Quran, yang di situ dibacakan Al-Quran, maka Allah itu membanggakan di antara makhluknya di langit. Inilah hamba-hambaku yang membaca Al-Quran, inilah hamba-hambaku yang mengingatku, inilah hamba-hambaku yang dekat denganku. Dibanggakan jamaah rahimakumullah di antara makhluknya yang ada di langit, para malaikat. Jadi orang yang membaca Al-Quran dan senantiasa menjaga keistiqomahannya itu jamaah rahimakumullah, Allah akan memberikan banyak kemuliaan dibanding dengan orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, jauh dan kering dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian Rasul itu jamaah rahimakumullah, ketika ada umatnya yang abai, yang tidak memperhatikan Al-Quran, yang tidak suka menyentuh Al-Quran, yang tidak suka membaca, bersedih Rasul itu, bersedih, benar-benar bersedih, karena memang disitulah Al-Quran letaknya hidayah, disitulah letaknya manusia yang dimuliakan Allah, disitulah manusia yang dicintai oleh Allah dengan Al-Quran itu. Sehingga Rasul menangis di hadapan Allah. Wa qala Rasul, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul itu berkata, mengadu pada Allah, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, di dalam surat Furqan ayat 30. Wahai Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya umatku, kaumku itu menjadikan Al-Quran sebagai barang yang ditinggalkan. Jadi kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, bukan tidak bisa, tidak mau membaca Al-Quran, itu sama artinya dengan meninggalkan Al-Quran. Kata Nabi, inilah umat yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Artinya Rasul sangat mengharapkan agar kita semuanya itu dekat dengan Al-Quran. Dan pasti kalau Rasul itu menangiskan orang yang jauh dari Al-Quran, maka
Rasul akan bahagia dan bangga dengan umatnya yang selalu dekat dengan Al-Quran. Untuk itu jamaah mari kita menjadi, atau tidak, paling tidak kita berkeinginan, bercita-cita untuk menjadi orang yang dibanggakan Nabi dengan membangun kedekatan kita dengan Al-Quran, dengan selalu membaca Al-Quran, mengkaji dan juga mencari hikmah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir jamaah, satu hal diantara yang menjadikan bahwa kita itu memperoleh fadilah untuk membaca Al-Quran, bahwa Al-Quran itu nanti di hari kiamat ya, akan menjadi penolong bagi pembacanya. Kita tahu bahwa hari kiamat itu hari yang sangat mendebarkan. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menolong kecuali amalia kita sendiri. Sanak saudara berpisah, ibu kita berpisah, ayah kita berpisah, anak-anak semuanya berpisah ketika kita dalam pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali nanti kalau sudah berkumpul di surga insyaallah gitu ya. Tapi ketika kita berpisah dengan sesuatu yang kita cintai, yang kita sayang di dunia, tidak ada yang menolong, maka sahabat kita yaitu Al-Quran akan datang. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, pesan Nabi, bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat nanti, akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Begitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Al-Quran yang ada di sekitar kita, mushaf Al-Quran yang ada di samping kita, ayo kita baca, karena itulah nanti yang akan menjadikan sahabat dan penolong kita, yang memberikan syafaat kepada kita ketika di hari kiamat. Banyak hal yang rahmatullah kalau kemudian kita kaji, tetapi keterbatasan waktu, maka itulah paling tidak kalau kita kemudian satu hal dekat dengan Al-Quran, insya Allah kita dekat dengan Allah, dan zikir Al-Quran adalah zikir yang terbaik di dalam zikir-zikir yang ada. Sekalipun kita tidak sempat berzikir apapun, apa yang bisa kita baca dari Al-Quran, mari kita baca. Itu adalah sebagai zikir terbaik untuk kita semua. Aku qouli hadza fastaghfiru wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.